Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat jumpa lagi dengan kami. Anak-anakku, harapan kami anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya, tak merasa apapun, sehingga Anda semuanya nyaman dalam menuntut ilmu ini demi masa depan kepada anakku dan menyongsong hari depan yang lebih cerah ya. Kita rajin belajar, insya Allah nanti suatu saat kamu akan menuai hasilnya ya. Apapun yang kamu lakukan itu pasti ada hasilnya, itu yang harus kamu yakini. Maka lakukan yang terbaik untuk Anda semuanya. Nah, aku pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makromolekul ya, makromolekul. Ini materi kelas 12 semester 2 biasanya ya, untuk kurikulum 2013 ya. Jadi kita akan mulai apa saja sih yang akan kita bahas di makromolekul atau istilah gampangnya polimer ya. Polimer yaitu kita akan tahu apa sih pengertian polimer, penggolongan polimer, berdasarkan asal polimer, berdasarkan terbentuknya polimer, berdasarkan monomer pembentuknya, berdasarkan penggunaan polimer. Kemudian nanti kita sifat polimer dan saya berikan contoh-contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk pada pengertian polimer ya, ini ya. Jadi poin ABC yang kita tahu, tambah informasi tentang polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di buku paket kita ya. Kita masuk ke pengertian polimer. Polimer merupakan makromolekul ya, molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul kecil dan sederhana. Jadi polimer itu molekul raksasa terbentuk dari monomer yang merupakan molekul kecil atau sederhana. Jadi monomer ini nanti bergabung-gabung gitu ya, bergabung satu dengan lainnya, tapi banyak yang bergabungnya. Jadi tidak hanya satu dua, tapi banyak sekali bergabung menjadi satu polimer. Gitu ya. Contohnya begini. Nah, ini kita mempunyai etena ya, ini etena, ini contoh aja ya. Ini juga etena lagi, etena lagi, itu. Ini bisa bergabung. Ini ibaratkan satu monomer atau molekul sederhana tadi, ya, atau molekul kecil tadi. Monomer-monomer ini bisa bergabung menjadi polimer kalau banyak sekali. Jadi ini nanti putus berkaitan dengan sini. Ini kata nakamnya putus berkaitan dengan sini dan seterusnya. Sehingga akan terbentuk macam ini ya. Nah, macam ini. Jadi ikatan rangkapnya putus membentuk rantai ya, ikatan antar monomer tadi. Masih bisa panjang begitu ya. Maka dikatakan ini adalah suatu polimer ya, karena gabungan dari monomer-monomer yang bergabung menjadi suatu rangkaian ya. Jadi NCH2 CH2 ini kata nangkap tadi membentuk suatu polimer CH2 N kali. Ini nanti bisa di banyak kali ya, gampangnya gitu ya. Jadi inilah yang dikatakan tadi molekul raksasa tadi ya, yang saya katakan banyak kali tadi ya. Seperti itu. Itu garis besar tentang apa sih polimer. Yaitu merupakan makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul kecil dan sederhana. Di sini saya contohkan molekul kecil dan sederhana itu adalah suatu etena. Etena ada 5, 1, 2, 3, ada 4 ya, sorry. Ada 4 bergabung menjadi suatu rangkaian. Kalau banyak sekali nanti akan terbentuk suatu polimer. Itu pengertian polimer. Nah, sekarang penggolongan polimer. Nah, berdasarkan asalnya, penggolongan polimer itu dibedakan menjadi 2, alam dan sintetik. Maksudnya alam itu sudah ada di alam sekitar kita. Kalau sintetik itu maksudnya kita buat, gitu ya, kita buat dengan tujuan tertentu tentunya ya. Kita membuat polimer itu mesti ada tujuannya. Ada Anda sudah akrab di materi biologi kita, yaitu protein, itu monomernya asam amino. Ini adalah merupakan polimer alam. Amilem juga kamu mengenal, glukosa alam juga, selulus kamu juga sudah akrab di telinga kita, monomernya glukosa, ini merupakan polimer alam.
karet alam, jadi dari pohon itu ya, nanti kita ambil getah karetnya itu ya, kemudian membentuk satu polimer yang disebut sebagai karet alam, itu monomernya isoprena, yaitu 2 metil 1,3 butadiene. Itu juga merupakan polimer alam. PVC ini yang kamu kenal pada perawan-perawan PDAM itu, polivinyl klorida, monomernya vinyl klorida sintetik. Nilon, Anda mengenal kain nilon, ya, asam adipat dengan heksametilena sintetik. Dan nanti kita terakhir akan membahas kegunaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dacron, monomernya ethylene glycol dengan dimetil tereftalat sintetik. Teflon, tetrafluoroetena sintetik. Styrofoam atau gabus, monomernya urea dengan metanal sintetik. Polistirena, stirena sintetik. Itu. Ini contoh polimer berdasarkan asal polimer, ada alam dan sintetik. Kemudian berdasarkan terbentuknya, ini ada di buku paket kita, yaitu polimer adisi, proses melalui reaksi adisi tentunya. Jadi polimer adisi itu didasarkan atas terbentuknya polimer itu. Kalau polimer adisi itu prosesnya melalui reaksi adisi. Saya contohkan ini tadi. Ini satu vinyl klorida, ya, ini satu vinyl klorida. Nanti akan bergabung ini rangkapnya putus gabung menjadi macam ini, macam ini, menjadi polivinyl klorida, PVC. Ya, ini tadi saya katakan dalam PDAM pipa-pipa pralon itu ya, PVC. Nah, karena reaksinya melalui reaksi adisi, maka namanya polimer adisi. Itu didasarkan atas terbentuknya. Kalau tadi didasarkan atas asalnya, ada alam dan sintetik. Kalau terbentuknya ada polimer adisi, dan satunya lagi adalah, ini contoh lagi yang merupakan polimer adisi, ini yaitu stirena, ini ada ikatan rangkap, menjadi polistirena. Ini contohnya pada plastik-plastik. Nah, ini kata rangkapnya putus ini. Nah, putus, kemudian bergabung dengan stirena satunya, putus, bergabung stirena satunya, putus, dan seterusnya. Sehingga membentuk satu polistirena. Ini juga adisi. Isoprena tadi, yang merupakan karet alam tadi. Ini juga adisi. Jadi, bentuknya macam ini. Jadi nanti ikatan rangkap dua ini menjadi satu. Ini putus, ini gandeng ke sana, ini putus, masuk ke sana, ini ke sana, gitu. Jadi ikatan rangkapnya pindah di sini. Ini bentuknya poliisoprena. Jadi nanti kiri kanannya ya modelnya seperti ini. Karena terbentuknya dari sekian banyaknya isoprena, gitu ya. Gabung membentuk poliisoprena atau yang dikenal sebagai karet alam. Ini melalui adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap tadi. Ini ya, ini putus, nanti ke sana, ini pindah ke sana, gitu ya. Ini ke kanan ini. Ini contoh, 3 contoh penggabungan isomer yang melalui adisi, ya. Jadi jenis polimer adisi. Yang satunya adalah polimer kondensasi, yaitu proses terbentuknya disertai dengan pelepasan molekul sederhana. Ya. Misalkan H2O, metanol, dan lain-lain. Jadi penggabungan tapi disertai dengan pelepasan molekul sederhana. Contohnya macam ini. Nah, ini urea dua molekul metanal akan terbentuk polimer macam ini. Perhatikan. Nah, saya buatkan ya. Ini yang ureanya ini CNN ini ya. Ini N, ini N, ini C. Kemudian dua metanal itu masuk ke kiri dan ke kanan. Ini. Nah, ini. Kemudian dia sambil melepaskan H2O. Ya. Anda perhatikan,
Ini kan O-nya lepas ini ya, O-nya lepas. Jadi tinggal C-nya ini. Nah, C-nya menggabung dengan N di sini. Kemana ini? C gabung dengan N ini. Back gitu ya. C gabung dengan N, kemudian masih dia menghasilkan 2H, ya ini 2H, H ini lepas nanti. Gitu ya. Hanya lepas gitu ya. Ini C, ini atau berarti itu ini. C ini terus gabung ke sana. Yang kiri pun juga ada. Nah, ini nanti langsung C. Nah, ini C. Atas H, kiri H, ke sana nanti mengikat macam ini persis susunannya, persis panjang begitu. Itu satu unitnya semacam ini, ya. Disertai dengan pelepasan molekul sederhana, yaitu yang di sini adalah H2O. Ini contoh pembentukan monomer urea dengan metanal yang membentuk styrofoam yang kamu mengenal dalam sehari-hari, itu plastik gabus itu styrofoam. Styrofoam itu adalah ini. Ya. Ini contoh polimer kondensasi, yaitu terbentuknya disertai dengan pelepasan molekul sederhana. Di sini molekul sederhananya adalah H2O. Ini cara menggabungnya tadi ya. Ini langsung berkaitan dengan C ini, O-nya nanti lepas. Itu ya. O-nya nanti lepas. Itu. Kemudian ini pun juga begitu, gabung dengan C ini, O-nya lepas. O-nya lepas. Itu anak-anakku pembentukan jenis polimer kondensasi, yaitu terbentuknya disertai dengan pelepasan molekul sederhana. Ada contoh lainnya anak-anakku, ini contohnya. Glikol dengan asam tereftalat ini ya membentuk satu dakron disertai dengan pelepasan H2O. Nah, ini anak-anakku, ini nanti berikatan dengan kalau ini di sini ya, di metalnya di glikolnya di sebelah kiri ini. Sorry, sebelah kanan ya. Ini yang kiri, ini taruh yang kanan ini. Ya, jadi berdasarkan begini. Ini COO ini, COO, nah, terus mengikat CH2 ini. Nah, ini mengikat CH2 ini, ke sana CH2 lagi, terus ini O-nya ke sana nanti siap diikat ini. Maka hasil sampingnya adalah H2O. Karena yang semula tadi ini COO, ini ada O-nya juga, ini tinggal ini. Gandeng CH2 nih. Ini OH-nya lepas. OH-nya lepas, nanti gandengan dengan H. Nah, dari apa? Ya dari ini tentunya. Nah, ini. Ini kan lepas ini. H ini lepas membentuk H2O. Gitu. Ya, ibaratkan ya, bayangkan saja ini itu yang ini. Ya, ini itu yang ini. Terus ini mengikat C ini. Nah, ini. Nah, maka ini lepas, OH ini lepas, jadi ini H2O, terus ini ke sana CH2 ya ini. Nah, ini. Kok ada O-nya? Iya, ini ada O-nya. Terus nanti siap diikat juga. Nah, begitu. Nanti akan semakin banyak yang terbentuk, maka membentuk suatu polimer, gitu ya. Ini adalah salah satu cara menggabung, ya. Oh, caranya menggabung antara glikol dengan asam tereftalat itu ngono kuwi to, gitu ya. Seperti ini toh, gitu. Ini molekul sederhana. Ini pembuktian bahwa ini adalah jenis polimer kondensasi, yaitu dihasilkan molekul sederhana. Itu. Contoh lagi adalah terbentuknya nilon 66 dari monomer asam adipat dengan heksametil diamin. Nah, diamin itu 2 amin ya. Ini ada 2 amin. 2 amin, ini heksa, ada C-nya ada 6. Heksametil diamin gitu ya. Ini asam adipatnya. Ini ada 2 gugus asamnya di sini. Akan terbentuk polimernya macam ini. Nah, ini. Ada molekul sederhananya H2O, ini terbentuklah nilon ini. Bagaimana sih terbentuknya? Nah, bayangkan saja ini putusnya di sini nih. Ya,
Nanti di sini nanti ada OH lepas ini, gandeng ini ya. Terus ini kan, terus ini, nah, ini langsung N. Jadi ini juga lepas, langsung gandeng N. Nah, langsung N begitu ya. Ini N, tag gitu N. Terus ini CH2 6 kali, terus N siap diikat juga. Nah, hanya lepas siap diikat juga, gitu ya. Itu cara penggabungan antara asam adipat dengan heksametil diamin. Jadi saya ulangi, ini ada ini persis ya, ini lepas begitu. Kemudian persis sampai sini persis, sampai ini langsung gandeng N ini. Nah, ini langsung gandeng N ini. Nah, nanti OH ini bergabung dengan H yang lepas di sini membentuk H2O ini. Nah, ini langsung gandeng N. Langsung gandeng N. Jadi ini langsung gandeng dengan N ini. Net gitu ya. Maka ini akan jadi H2O. C langsung gandeng N, ini langsung jadi H2O. Kemudian ini persis, ini juga demikian nanti begitu. Gandeng dengan yang tadi OH lepas jadi H2O juga ini. Ternyata seperti itu. Contoh polimerisasi kondensasi ya, yaitu disertai dengan pembentukan molekul sederhana. Ini contoh anak-anakku untuk jenis yang kedua yaitu berdasarkan terbentuknya polimer yaitu ada adisi karena pembentukannya melalui reaksi adisi dan polimer kondensasi yaitu disertai dengan pelepasan molekul sederhana. Ya, gitu. Berdasarkan monomer penyusunnya polimer yaitu ada dua jenis yaitu homo atau co. Protein asam amino prosesnya kondensasi tadi sudah kita bahas. Nah ini jenisnya. Homopolimer itu maksudnya apa toh? Monopolimernya sama, yaitu protein itu disusun sama-sama asam amino dengan asam amino lainnya. Amilem, glukosa, kondensasi, homopolimer. Berarti monomernya ya glukosa ini. Glukosa dengan glukosa bergabung membentuk suatu amilem. Gitu. Selulos juga sama, glukosa. Ya, nanti kamu akan tahu bedanya antara amilem, selulus, glikogen dan sebagainya itu sama-sama glukosa penyusunnya. Karet alam tadi sudah kita contohkan pembentukannya ya. Homo, ya, karena sama. PVC, vinil klorida, homo juga karena sama. Kalau nilon, karena monomernya berbeda, yaitu asam adipat dengan heksametilena tadi, heksametilena diaminnya ini kurang, kopolimer karena ada dua jenis ya, dua jenis asam adipat dan heksametilen amin tadi. Dakron terbentuknya etilen glikol dengan dimetil tereftalat. Itu juga kopolimer karena dua jenis monomernya, tidak sama tapi ada dua. Teflon, tetrafluoroetena, adisi homopolimer karena monomernya hanya tetrafluoroetena ini. Styrofoam, urea dengan metanal, maka kopolimer. Stirena, homo karena hanya stirena ini membentuk polistirena. Ini contoh berdasarkan penyusun polimer. Ya, jadi ada dua jenis, homo sama ko. Kalau homo itu sama, satu jenis monomer. Kalau ko itu berbeda atau dua jenis monomer penyusunnya. Gitu ya. Ini bisa untuk di pengerti anak-anakku. Berdasarkan penggunaannya, serat dan plastik. Nah, jadi kalau penggunaannya itu berdasarkan penggunaannya itu dibedakan menjadi yang jenisnya serat dan yang jenisnya plastik. Serat contohnya nilon, polyester, dakron ini sejenis kain. Ya. Plastik ini PVC ya seperti Teflon itu Teflon kamu mengenal, polietena itu plastik itu PVA, PMMA. PVA itu apa sih ini PVA? Polivinil asetat. Ya. Di polivinil asetat itu terbentuk dari vinil asetat yang membentuk polimer. Nah, ini vinil asetatnya ini. Vinil asetatnya ini. Vinilnya ini, asetatnya ini.
Pembentuknya bagaimana? Ini pembentuknya. Jadi ini nanti kayak misalkan ini ada molekul satunya lagi gitu ya, rangkapnya nanti putus, putus membentuk ke sana. Jadi nanti ini N kali gitu. Jadi panjang terus yang ke bawah ada asetat-asetatnya ini. Jadi ini mirip seperti polisterena cara menggabungkannya. Jadi ikatan rangkapnya nanti putus, kemudian di sini ada persis seperti ini persis seperti ini tapi sudah tidak ikatan rangkap. Ya, maka ini membentuk CH2 tunggal, CH2 strip. Ini maksudnya siap diikat ini ya. Kalau ini persis ke bawahnya, ini siap diikat ke sana, terus ke bawah ini, sana lagi ke bawah ini dan seterusnya. Membentuk polivinil asetat. Maka ini juga jenis apa namanya? Jenis adisi ya ini ya. Berdasarkan ikatan pembentukannya adisi ini karena pembentukan ikatan rangkap ini. Ini juga begitu PMMA ini, yaitu polimetil metra akrilat, metakrilat atau akrilat. Nah, ini metil metakrilatnya ini. Nah, pembentuknya bagaimana tuh? Nah, ini ikatan rangkapnya juga. Ini ke atas, ini kemudian ke bawah ini. Ini ke bawah ini. Ini nanti putus membentuk ini. Nah, begitu persis mirip seperti ini ya. Nah, ini putus dari tunggal terus ke sana tapi siap mengikat yang lainnya begitu. Ininya yang ke bawah. Ininya ke bawah, turun ke bawah ini. Nah, membentuk panjang begitu sehingga terbentuklah polimer dari polimetil metrakrilat yang disingkat PMMA ini. Ini berdasarkan penggunaannya ya. Plastik ini jenis-jenis plastik ini ya, jenis plastik. Ini juga jenis-jenis plastik. Ini tentang berdasarkan penggunaan serat dan plastiknya. Sifat polimer, termoplas, yaitu melunak pada proses pemanasan, PVC, polietena. Jadi kalau kamu pakai peralon itu, kamu panaskan, nanti melunak, kemudian kita diamkan, akan kembali. Nah, itu makanya kadang saat mau nyambung dengan PVC itu dipanaskan dulu, biar agak merenggang begitu, kemudian dimasukkan, kemudian nanti bisa kembali seperti semula. Itu sifat dari polimer termoplastik. Polimer termosetting, mengeras pada proses pemanasan. Contohnya bakelit ini, kalau kamu panaskan jadi rusak dia, karena dia mengeras nantinya. Nah, seperti main-main mobil-mobilan dari untuk anak kecil yang keras itu kalau kamu panaskan ya sudah rusak nanti. Gitu ya. Tapi kalau PVC itu kamu panaskan melunak, kemudian nanti bisa kembali. Gitu. Kemudian di sini saya contohkan terakhir adalah polimer dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini polietena, etena, lentur, botol semprot, tas plastik, kabel, ember, tempat sampah, dan film plastik pembungkus makanan. Polipropilena, monomernya propena, sifatnya keras dan detailnya tinggi, bisa dipakai untuk karpet, tali, wadah plastik, dan mainan anak-anak. Polivinil klorida tadi PVC tadi ya, vinil klorida, PVC pipa air, pipa pralon, pipa kabel listrik, polistirena, polivinil etena. Ini monomernya vinil etena. Atau istilahnya mirip seperti stirena, polistirena. Nah, ini penggunaannya plastik pada kendaraan dan pesawat terbang, penting cangkir, mangkok, dan mainan. Nilon, tadi asam asetat dan heksametil diamin, sifatnya kuat, tidak cepat rusak, dan halus pakaian tadi. Bakelit tadi sudah saya sebutkan, formaldehid dan fenol untuk ini sifatnya termostat dari yang saya katakan baru saja peralatan listrik itu saklar, perlengkapan radio, telepon, kamera.
ini contoh ya, Anda bisa mencari contoh-contoh lainnya di kehidupan kita. Itu adalah Agung dari pembahasan kita tentang polimer. Silahkan dijadikan suatu renungan. Ternyata polimer itu banyak manfaatnya, produk-produk kimia dalam kehidupan kita, ya banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita, akrab sekali dengan kehidupan kita ternyata. Semoga bermanfaat. Saya yakin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.